seluruh anggota dari klub peneliti film tuh mereka disebarin sebuah surat ancaman atau surat peringatan yang berbunyi siapa persembahan tahun ini. Halo semuanya, assalamualaikum, kembali lagi sama gua Isvan Hiroshi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini gua akan mereview sebuah buku yang berjudul Murder at Shijinzo, karyanya Imamura Masahiro. Gue pilih buku ini berdasarkan request teman-teman semua di Instagram. Jadi pernah waktu itu gue ngepost di Instastory tentang buku mana yang mau direview di video gue berikutnya. Dan beberapa dari teman-teman nge-DM gue untuk nge-review bukunya Imamura Masahiro ini. Oleh sebab itu, ini gue buat videonya, dan mungkin buat teman-teman semua yang juga pengen untuk nge-request buku-buku yang mau direview, bisa follow gue di Instagram @isvanhiroshi. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video-video gue berikutnya. Terima kasih. Seperti biasa, kita akan memulai pembahasan dari covernya ya guys. Dan ini dia bukunya. Background covernya didominasi warna hitam dan dipadukan warna merah, sehingga menimbulkan kesan horor dan misteri yang mendalam. Ada gambar perempuan dan rumah-rumah di sini. Itu juga menambahkan kesan horor yang mendalam di dalam buku ini. Kemudian terdapat 3 tulisan penghargaan di sini. Itu bikin buku ini semakin menarik dan juga bikin orang semakin penasaran ya guys sih. Nah, kita bisa lihat belakangnya. Kalau di cover belakang ini hampir sama kayak yang di depan, tapi di sini ada sinopsis yang menurut gua ini sinopsisnya gantung, jadi bikin pembelinya tuh kayak makin penasaran sama bukunya. Ada tambahan penghargaan di sini, itu bikin kayak menunjukkan kalau buku ini tuh buku yang bagus gitu. Dan ini dia bukunya Murder at Shijinzo. Dan ini dia bukunya. Mungkin teman-teman penasaran kenapa kok warnanya putih nggak hitam kayak tadi. Itu karena kalau misalnya kita ngebeli buku ini, kita langsung otomatis dapat sampul buku ini, atau kalau di sini itu bahasanya book jacket. Nah, waktu itu gue beli buku ini tuh lagi flash sale di Shopee. Harganya jadi 69.300 dari 99.000. Nah, jadi gue bakal cantumin linknya di deskripsi buat teman-teman yang mungkin mau sekedar lihat atau mau beli karena penasaran sama isinya, bisa langsung kunjungin ke link yang udah gue kasih ya. Nah, buku ini tuh terdiri dari 408 lembar, dan dalam paket penjualannya kayak tadi gue udah kasih tahu, ini dapat book jacket dan kita juga dapat pembatas buku kayak gini nih. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, cek deskripsi aja ya. Alasan pertama gue beli buku ini yaitu karena ini novel Jepang. Jadi gue selalu penasaran sama sesuatu yang dari Jepang. Subjektif sih, tapi itu preferensi gue ya. Dan yang kedua, gue ngerasa covernya bagus banget. Ilustrasinya menarik dan gue tertarik karena hal itu. Simple sih, tapi emang itu mempengaruhi gue sampai gue mau membeli. Jadi buat teman-teman yang juga penasaran sama ceritanya, jangan lewatin video ini ya. Tonton video ini sampai habis. Buku ini genrenya Honkaku Misteri dan Thriller. Honkaku Misteri itu adalah subgenre dari genre misteri, yang mana cerita di dalam Honkaku Misteri itu fokus dalam pemecahan suatu misteri, atau fokus terhadap kecerdasan seorang tokoh detektif dalam jalannya suatu cerita. Nah, buku ini tuh di awal-awal kita langsung bakal dikasih lihat Den Shijinzo yang kayak gini nih. Gue kasih lihat ke teman-teman. Den Shijinzo kayak gini. Terus abis itu kita bakal dikenalin sama tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Totalnya ada 16, cukup banyak emang, tapi bagi gue cuma ada 14 tokoh yang punya peran dalam keseluruhan cerita, jadi kayak diceritain terus. Sisanya cuma 2 itu sebagai pelengkap di dalam cerita ini. Ya bisa dibilang cameo lah atau figuran kayak gitu ya. Tokoh utamanya bernama Hamura Yuzuru, dan satu lagi menurut gue adalah perempuan, itu namanya Kenzaki Hizune. Nah, 2 orang ini tuh kayak bakal memenuhi keseluruhan jalannya cerita di dalam buku ini. Daripada berlama-lama gue ngomong kayak tadi, mending kita langsung fokus ke jalan ceritanya.
Jadi ada sekelompok mahasiswa yang pengen ngadain makrab di sebuah villa yang bernama Shijinso. Nah, malam ngakraban atau makrab ini tuh diselenggarakan oleh UKM yang namanya Klub Peneliti Film. Namanya makrab biasanya khusus untuk anggotanya aja kan. Tapi ada 2 orang dari UKM lain pengen banget ikut kegiatan makrabnya si UKM Peneliti Film ini, yaitu UKM Pecinta Misteri. 2 orang tersebut itu namanya Akechi dan Hamura Yuzuru, si tokoh utama. Kenapa mereka pengen ikut? Usut punya usut, ternyata seluruh anggota dari klub peneliti film tuh mereka disebarin sebuah surat ancaman atau surat peringatan yang berbunyi siapa persembahan tahun ini. Ternyata kegiatan yang udah dilakukan selama bertahun-tahun ini guys, tahun lalunya itu ada salah satu anggota klub peneliti film setelah mengadakan kegiatan malam keakraban, ada salah satu anggotanya yang bunuh diri gitu. Nah, si UKM Pecinta Misteri ini penasaran gitu, akhirnya pengen banget ikut, dan penasaran pasti di tahun ini juga akan ada misteri yang harus mereka pecahkan kayak gitu. Nah, 2 orang ini akhirnya mengajak 1 orang yang bernama Kenzaki Hizune untuk ikut serta dalam kegiatannya si UKM Klub Peneliti Film ini. Karena adanya surat ancaman tersebut, akhirnya banyak peserta dari Klub Peneliti Film yang nggak jadi ikut ke makrabnya sendiri. Nah, si ketua peneliti film ini akhirnya ya udahlah, mereka nerima beberapa orang dari UKM lain untuk ikut serta dalam kegiatannya. Karena kegiatan ini bakal diikuti juga oleh alumninya mereka kayak gitu. Malu kan kalau misalnya udah alumni pada ikut tapi yang ikut justru malah sedikit. Ya udah, akhirnya mereka bersama-sama berangkat ke Shijinso. Jumlah peserta yang ikut itu ada 10 mahasiswa dan 3 alumni serta 1 orang pengurus villa Shijinso ini gitu. Jadi totalnya ada 14 karakter yang tadi udah gue sebutin di awal. Di perjalanan menuju villa Shijinso, mereka tuh ngelewatin festival musik itu yang rame banget diikutin sama orang. Nah, festival musik ini tuh salah satu hal yang penting untuk teman-teman ingat. Jadi jangan lupa ya kalau bakal ngelewatin festival musik. Nah, terus setelah itu mereka nyampe nih di Shijinso. Dan ternyata udah ada 3 alumni yang udah nungguin mereka gitu sambil sebel. Kenapa sih mereka pada datangnya lama gitu kan? Sebenarnya mereka tuh ada 3 agenda utama gitu guys. Yang pertama tuh mereka datang ke sana untuk ngebuat film pendek horor di bangunan tua, bangunan yang udah nggak kepake di dekat Shijinso. Yang kedua mereka mau barbekyuan, dan yang ketiga ini acara yang diadain sama si alumni gitu ya. Kayak mereka pengen ngadain semacam uji nyali gitu bagi para peserta yang ikut hadir di malam keakrabannya si peneliti film ini. Nah, Shijinso ini sendiri sebenarnya tempat villa yang dimiliki oleh salah satu alumni yang namanya Nanamiya Kanemitsu. Setelah mereka sampai di Shijinso, mereka akhirnya langsung dibagikan kamar dan juga denah Shijinso. Shijinso itu sendiri ada 3 lantai guys. Lantai pertama, kedua, dan ketiga. Kamar-kamar dimulai dari lantai 2 gitu sampai lantai 3. Terus setelah mereka bersiap-siap, mereka langsung ngadain kegiatan pertama mereka, yaitu bikin film horor di bangunan tua dekat Shijinso yang udah nggak kepake. Saat proses syuting, mereka nemuin satu buku catatan yang misterius gitu. Isinya tentang kayak penelitian-penelitian yang udah nggak kepake dan isinya tuh nggak jelas gitu. Nah, salah satu anggota dari peneliti film tuh kayak langsung masukin bukunya ke tasnya untuk disimpan. Singkat cerita, setelah mereka selesai membuat film horornya, mereka akhirnya balik ke Shijinso untuk ngadain acara barbekyuan gitu bareng alumni. Ya biasa, di situ mereka kayak kenal-kenalan, saling kenal satu sama lain, terus kenalan sama alumni dan lain-lain. Setelah kegiatan barbecue itu, si alumni langsung pengen ngadain kegiatan uji nyali gitu guys. Nah, uji nyali ini masing-masing kelompok dibagi 2 orang. Nah, di Shijinso itu kan ada 14 orang ya. 1 pengurus villa, 3 alumni, dan 10 mahasiswa. Nah, pengurus villa ini nggak ikut, alumninya yang ikut cuma 2 orang. 1 alumni itu jadi hantu-hantuan gitu yang bakal nakut-nakutin selama acara uji nyali berlangsung. Gak lama acara uji nyali ini dimulai, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 udah berangkat, giliran kelompok 4 berangkat. Di tengah perjalanan nih si kelompok 4 yang isinya Hamura Yuzuru dan Kenzaki Hizune, tokoh utama nih dua-duanya, itu tiba-tiba mereka dikagetkan sama sesuatu yang mereka nggak pernah lihat. Ada kayak gerombolan orang yang nggak jelas kayak gimana bentuknya, dan mereka ngeluarin suara dan nggak ngerespon apapun yang disampaikan sama si Hamura Yuzuru saat itu gitu. Mereka kayak bingung ini apaan, sampai akhirnya mereka sadar kalau ini tuh bukan manusia. Akhirnya mereka lari.
Mereka lari ke si Jinso sambil nyelamatin diri gitu kan. Sesampainya di si Jinso, ada kelompok 5, kelompok 6 yang udah siap-siap pengen berangkat. Mereka kayak teriak-teriak, udah nggak usah berangkat, bakal ada sesuatu yang aneh. Bener, ternyata sesampainya mereka di si Jinso, mereka tuh langsung didatengin banyak banget zombie yang arah datangnya dari festival musik gitu kan. Mereka buru-buru balik ke si Jinso dan bikin pertahanan. Mereka bikin pertahanan mulai dari lantai 2 sampai lantai 3. Karena lantai 1 tuh langsung kayak nggak lama mereka siap-siap, mereka langsung digempur dan lantai 1 dikuasain sama zombie. Nah, lantai 2 sama lantai 3 mereka jadiin base pertahanan. Karena serangan zombie yang sangat mendadak ini, mereka tuh masih kaget dan mereka juga masih sedih gitu. Karena beberapa dari temennya yang udah berangkat duluan ada yang nggak balik. Dan ada satu orang yang bener-bener di depan mata mereka jadi zombie gara-gara nolongin satu temennya yang baru aja bisa sampai di si Jinso gitu. Mereka masih diselimuti rasa takut, rasa sedih, dan mau nggak mau mereka juga harus tetap hidup gitu kan, bertahan hidup. Akhirnya malam pun tiba, maksudnya udah mulai tengah malam, mereka mulai capek. Akhirnya mereka istirahat di kamar masing-masing. Setelah mereka istirahat di kamar masing-masing, tiba-tiba kejadian tambahan muncul guys. Gak cuman dikepung zombie, ada salah satu anggotanya di esok hari tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya sendiri. Kayak habis digigit-gigit sama zombie dan dibunuh parah gitu sama orang. Dan di dekat mayatnya itu diselipkan pesan-pesan yang mencurigakan. Ada 2 pesan di dekat mayat tersebut. Yang pertama tulisannya, terima kasih atas hidangannya. Dan yang kedua, akan ada 2 orang lagi berikutnya. Ditemukannya mayat seperti itu, peserta yang ikut di si Jinso gitu makin panik. Mereka jadi saling tuduh-menuduh dan mereka akhirnya kayak mikir, ini siapa pembunuhnya? Dan berusaha sebisa mungkin untuk bisa bertahan hidup dari zombie dan bertahan hidup dari pembunuh tersebut gitu. Mereka masih menerka-nerka siapa pembunuhnya, apakah zombie atau apakah manusia. Karena sisa peserta itu udah nggak memungkinkan banget, udah kayak nggak terlihat sama sekali mereka tuh ada jiwa-jiwa pembunuhnya gitu. Setelah kejadian pembunuhan yang mengerikan di hari pertama, mereka akhirnya was-was dan bener-bener kayak bikin orang pada susah tidur gitu kan. Tapi ternyata di hari kedua tetap aja ada 1 orang yang meninggal lebih parah daripada yang pertama. Terus akhirnya mereka makin panik karena di hari kedua lantai 2 juga sudah dikepung zombie. Jadi orang-orang di lantai 2 udah dievakuasi ke lantai 3. Ditambah ada pembunuh di antara mereka. Mereka semakin kuat kalau pembunuhnya adalah kayaknya manusia gitu. Tapi pembunuhan di kedua ini lebih parah daripada yang pertama. Jadi kayak masih penasaran sebenarnya siapa pembunuhnya, zombie atau manusia dan gimana caranya gitu. Mereka masih kayak menebak-nebak gimana cara si pembunuh melakukan aksi kejinya gitu kan. Setelah itu di hari kedua mereka bersiap-siap dan mereka bertahan di lantai 3. Mereka akhirnya fokus untuk bertahan hidup melawan zombie dan orang yang akan ngebunuh peserta terakhir. Karena di pesan hari pertama ada 2 orang yang akan dibunuh gitu kan. Nah ternyata esok harinya kembali lagi ada yang juga meninggal di kamarnya sendiri gitu. Nah itu dia inti ceritanya. Jadi buat teman-teman yang penasaran siapa yang ngebunuh, terus gimana mereka bertahan hidup ngelawan zombie dan juga mengungkap teka-teki misteri siapa yang membunuh, kalian bisa coba baca bukunya dan juga coba tonton filmnya. Karena ternyata buku ini udah diadaptasi jadi film juga yang dengan judul yang sama gitu ya. Coba aja kalian coba tonton kalau misalnya kalian penasaran gitu ya. Apa yang gue suka dari cerita di buku ini yaitu buku ini tuh nggak bisa ketebak jalan ceritanya dan nggak disangka-sangka gitu siapa pembunuhnya, terus gimana cara mereka ngebunuh, dan banyak banget istilah-istilah juga yang bisa kita pelajarin terutama dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris tentang suatu misteri gitu ya. Terus ditambah di sini juga penulis benar-benar detail banget menulis suatu rincian cerita, jalannya suatu cerita mulai kayak denahnya, terus arah mata angin, kayak benar-benar detail gitu. Walaupun gue jujur gue ngerasa kesulitan di awal ketika harus ngebaca dan ngafalin banyak karakter. Gue ngelakuin kayak gue baca, gue buka lagi halaman pertama siapa nama-nama karakternya dan denahnya kayak apa. Gue ngelakuin itu berkali-kali dan berulang-ulang sampai akhirnya gue ngeh sendiri karena ternyata lama-kelamaan diikutin jalan ceritanya itu penulis benar-benar ngejelasin secara detail sampai gue akhirnya inget sendiri.
Tokoh utama di sini si Hamura Yuzuru ini gue ngerasa dia seru banget diikutin perkembangan jalannya si tokoh ini gitu. Bagaimana mereka bertahan hidup dan bagaimana si tokoh ini juga bisa memecahkan kasus gitu, dan mereka bener-bener pinter gitu si tokoh utamanya dari Kenzeke Hizune dan Hamura Yuzuru. Itu gue suka banget sama karakternya. Mereka bener-bener kayak pinter banget dan bisa membuat kayak reka adegan dan bisa nginterogasi orang-orang secara bergantian dan halus banget gitu jalan ceritanya. Di sini juga ada plot twistnya gitu. Jadi kalian bener-bener bisa kayak ngambil kesimpulan yang seru gitu. Kalian bisa nebak-nebak dan bisa kayak apa ya? Kalau gue bilang tuh bisa kayak pengen tahu lagi ini lanjutannya gimana gitu. Ya itulah, gak heran kenapa di buku ini dapat banyak penghargaan sih. Ya itu dia pembahasan Murdered Shijinso. Gua coba bikin video ini agak beda. Jadi kalau kalian suka sama video-video seperti ini, jangan lupa kasih like-nya biar gue tahu kalau kalian lebih suka sama video seperti apa. Terus juga kasih komentar di video ini kalau kalian udah pernah baca bukunya, bahkan udah nonton filmnya, biar nanti kita bisa berbagi bersama di kolom komentar. Buat orang-orang yang belum nonton bisa kepo-kepo sedikit di situ ya. Terus gue juga ada rencana buat review filmnya. Kalau misalnya kalian bener-bener pengen gue nge-review filmnya, gue bakal coba bikin, dan tolong komen juga di bawah ya, apakah kalian juga penasaran sama filmnya gitu. Terus sampai situ aja mungkin video ini. Jadi makasih semuanya udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain juga lonceng notifikasinya, share video ini ke teman-teman kalian, apalagi teman-teman yang suka banget sama novel-novel dan cerita misteri, biar semuanya pada tahu tentang Murdered Shijinso. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.